Perlu diinformasikan bahwa terdapat kendala dalam proses validasi aksi nyata yang berakibat pada lamanya masa tunggu aksi nyata Anda untuk divalidasi. Tim PMM terus berupaya untuk mempercepat proses validasi dan hasilnya. Tim Platform Merdeka Mengajar akan melakukan proses validasi dengan kriteria sebagai berikut. 1. Pastikan aksi nyata Anda tidak mengandung unsur plagiarisme atau kemiripan dari sisi laporan, deskripsi, dan refleksi dengan aksi nyata milik rekan guru lain. Kerja sama dengan rekan sejawat boleh dilakukan, namun ceritakanlah apa yang Anda lakukan dan tuliskan refleksi pembelajaran secara personal karena merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. 2. Pastikan aksi nyata Anda sesuai dengan panduan yang tertera pada tiap topik aksi nyata yang Anda pilih. Panduan tersebut bisa Anda lihat saat akan memilih topik aksi nyata. 3. Pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik aksi nyata yang dipilih. 4. Pastikan Anda memuat dokumentasi dalam melakukan aksi nyata. 5. Menerima minimal satu umpan balik dari objek aksi nyata, sesuai dengan aksi nyata yang dilakukan dan mencantumkannya di dalam dokumen aksi nyata. Hasil validasi dapat dipantau secara mandiri melalui status sertifikat pada halaman topik pelatihan mandiri. Tentunya ini membutuhkan tenaga validator yang banyak. Sementara saat ini perekrutan guru sebagai validator masih terbatas dan belum bisa mempercepat proses menunggu validasi. Untuk proses validasi sendiri juga dapat menjadi lebih lama sebab antrian aksi nyata juga semakin banyak. Pada saat ini, para tenaga pendidik sedang berlomba-lomba dalam hal meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikuti pelatihan mandiri di PMM. Sementara itu, bagi Anda yang sudah mengumpulkan aksi nyata sejak Januari sampai sekarang, proses validasi sedang berkonsentrasi pada tahap kurasi berdasarkan 3 hal berikut. Ketersediaan umpan balik dari objek aksi nyata, refleksi, dan deskripsi. Aksi nyata merupakan aktivitas terakhir untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri. Aksi nyata juga merupakan bentuk praktik pemahaman Anda terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri. Melalui aksi nyata, Anda bisa mencoba mengimplementasikan teori yang telah dipelajari dalam pelatihan mandiri dan mendemonstrasikan pemahaman dan penguasaan materi. Saat ini beberapa miskonsepsi dalam pengelolaan kinerja PMM beredar luas yang berpotensi membingungkan guru. Beberapa miskonsepsi pengelolaan kinerja PMM tersebut bahkan telah dianggap oleh sebagian guru benar adanya. Berikut ini miskonsepsi pengelolaan kinerja PMM beserta fakta yang sebenarnya. 1. Saat ini masih banyak guru yang beranggapan bahwa komunitas belajar dalam sekolah sebagai pemenuhan RHK harus terdaftar di PMM untuk bisa mengeluarkan sertifikat sebagai bukti dukung yang sah. Faktanya adalah komunitas belajar dalam sekolah pada dasarnya merupakan wadah bagi guru untuk saling belajar. Selain itu, juga sebagai wadah berbagi praktik baik guna pengembangan kompetensi sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja. Komunitas belajar dalam sekolah tidak harus terdaftar di PMM. Hal ini karena sejatinya komunitas belajar dalam sekolah dibentuk untuk mendorong budaya belajar antar guru. Oleh karena itu, komunitas belajar dalam sekolah memiliki keleluasaan mengelola kegiatan dan mengeluarkan sertifikat sesuai kebutuhan belajar guru. 2. Komunitas belajar dalam sekolah harus menjadwalkan webinar di PMM. Faktanya adalah kegiatan komunitas belajar dalam sekolah tidak harus diwajibkan menyelenggarakan webinar di PMM. Hal ini karena komunitas belajar dalam sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan lain di luar PMM sesuai kebutuhan belajar guru di sekolah. Webinar melalui PMM dapat dilakukan oleh komunitas belajar dalam sekolah jika memang kegiatan dilakukan dengan melibatkan juga guru luar sebagai peserta. 3. Sertifikat yang dikeluarkan bulan pertama semester berjalan tidak bisa dijadikan bukti dukung. Faktanya adalah seluruh kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan guru dan mendapatkan sertifikat selama tentang 1 semester berjalan dapat dijadikan sebagai bukti dukung.
Bukti dukung bulan pertama semester berjalan berlaku dengan catatan masuk ke dalam rencana hasil kerja RHK belum pernah diajukan untuk penilaian kinerja sebelumnya, dan disetujui oleh atasan. 4. Semua guru dan kepala sekolah bisa menjadi penelaah aksi nyata. Faktanya adalah guru dan kepala sekolah yang dapat menjadi penelaah aksi nyata adalah yang telah mengikuti serangkaian proses dan lulus seleksi melalui PMM. 5. Sertifikat komunitas belajar harus ditandatangani oleh pengawas. Faktanya adalah komunitas belajar dalam sekolah menjadi kewenangan kepala sekolah. Sehingga bukti dukung kegiatan penyelenggaraan kegiatan dapat disahkan oleh kepala sekolah. 6. Guru melupakan tugas utama mengajar karena disibukkan dengan pengelolaan kinerja PMM. Faktanya adalah pengelolaan kinerja PMM merupakan alat bantu yang memudahkan guru dalam melakukan pengelolaan kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.